Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dan di video kali ini kami akan menjelaskan tentang RTM 3 analisis sistem tenaga. Saya sendiri Arbiatun dan teman kelompok saya yaitu Andri Sahrul Gunawan Putra, Ariel Apriansa, Rifki Amanda Putra, Renaldi dan Reza Aditya. Nah, mulai dari soal yang pertama, untuk gambar 1, asumsikan tidak ada kopling mutual antara cabang. Nah, berikut gambarnya yaitu single line diagram system. Nah, untuk jawabannya ada di slide berikutnya yaitu Nah, di sini diketahui ada pemetaan cabang dari gambar. Nah, kita pakai penomoran bas 1 sampai 5 dan cabang A sampai H, seperti di gambar linear. Nah, untuk yang pertama atau A, bas 1 sampai bas 2 memiliki atau ZA sama dengan J 0,4. Nah, untuk yang B atau bas 1 sampai bas 3 atau ZB sama dengan J 0,5. Nah, untuk yang C, bas 2 sampai bas 3 merupakan ZC sama dengan J 0,25. Nah, untuk yang D atau bas 2 sampai bas 5 merupakan ZD sama dengan J 0,2. Nah, untuk yang E yaitu bas 3 sampai bas 4 merupakan ZC sama dengan J 0,125. Nah, untuk yang F sendiri, bas 1, bas 4 sampai bas 5 merupakan ZF sama dengan J 0,5. Nah, untuk G, bas 3 sampai ground atau source internal series, yaitu ZG merupakan J 1,0. Nah, untuk yang H sendiri merupakan bas 5 sampai ground atau source system series, yaitu ZH sama dengan J 1,25. Kita asumsikan tidak ada kopling mutual di soal ini. Nah, untuk yang kedua yaitu konversi impedansi atau keadmitansi. Dengan rumus Y sama dengan 1 per Z. Untuk Z sama dengan JX berlaku 1 per Z kali X. Sama dengan min Z dikali per X. Nah, kita hitung setiap cabangnya. Mulai dari YA sampai YH. Nah, untuk YA sendiri, 1 per nilai kita masukkan nilai ZA-nya sama dengan 0,4. Nah, didapatkan hasilnya yaitu min J 2,5. Nah, begitu seterusnya sampai dengan didapatkannya YH. Sama dengan 1 per Z, 1 per Z 1,25, kita tinggal masukkan nilai yang didapatkan dari ZA sampai ZH. Yaitu setelah itu kita catat semua Y di atas dan ada Y di atas adalah bilangan imajiner murni negatif sesuai dengan reaktansi induktif. Nah, untuk soal nomor 2 dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, jadi untuk soal itu akan saya lanjutkan. Di sini saya Rela Priyansyah. Jadinya untuk soal nomor 2 ini yaitu menggunakan prosedur modifikasi YBAS dengan mengasumsikan tidak ada mutual coupling. Dapatkanlah YBAS baru dari soal nomor 1 apabila cabang pada bus 1 sampai 2 dan 2 sampai 5 diputus dari sistem. Oke, langsung saja kita ke slide berikutnya. Nah, jadinya untuk langkah penyelesaiannya yaitu yang pertama ada ketika cabang yang diputus, di mana berdasarkan soal cabang yang diputus pada sistem adalah pada cabang 1 sampai 2 yaitu di Z sama dengan J 0,4 dan Y min J 2,5, dan untuk cabang 2 sampai 5 yaitu Z sama dengan J 0,2 dan juga Y sama dengan min J 0. Yang dimana kita langkah kedua itu cabang yang masih ada dapat kita lihat di sini yaitu cabang 1 sampai 3 yaitu di mana nilai Z-nya yaitu J 1,0, Y sama dengan min J 1. Untuk cabang 2 sampai 3 Z sama dengan J 0,25, Y sama dengan min J 4. Cabang 3 sampai 4 yaitu Z sama dengan J 0,125, Y sama dengan min J 6. Dan untuk cabang 4 sampai 5 Z sama dengan J 05, Y sama dengan min J 2.
yang dimana kita dapat melakukan perhitungan elemen Y bus, yaitu bus 1 hanya terhubung ke bus 3, yang dimana Y11 ini sama dengan Y1. Untuk bus 2 hanya terhubung ke bus 3, jadinya Y22 sama dengan Y4. Untuk bus 3 terhubung ke bus 1, 2, dan 4. Di mana Y33 yaitu Y1 ditambah Y4 ditambah Y8 dan menghasilkan Y13. Dan untuk bus 4 terhubung ke bus 3 dan 5. Di mana Y44 sama dengan Y8 plus Y2 sama dengan Y10. Dan bus yang kelima itu hanya terhubung pada bus 4 yaitu J55 sama dengan J2, yang dimana elemen of diagonal diperoleh dari negatif cabang yang menghubungkan bus. Lanjut. Untuk soal nomor 3 ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Dipersilakan. Ke soal nomor 3, jadi seperti yang dilihat, soal nomor 3, gambar 1 mempunyai graf linear yang ditunjukkan pada gambar 2 dengan panah yang ditunjukkan pada cabang A sampai H. Abaikan semua kopling mutual, dapatkan Y bus dengan cara menentukan insiden matrik dan bus primitif. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada gambar di sini kita memiliki jaringan dengan 5 bus dan 8 cabang dari A sampai H. Oke, bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, next slide. Nah, jadi di sini ada beberapa langkah penyelesaian yang telah kita lakukan. Yang pertama yaitu membentuk matriks insiden, yang dimana teman-teman lihat di sini ada 3 angka, plus 1, minus 1, dan juga 0. Nah, arti dari angka ini nilai plus 1 diberikan untuk arus yang masuk ke bus, minus 1 untuk arus keluar, dan 0 jika tidak ada hubungan. Nah, setelah kita bentuk matriks insidennya, langkah kedua adalah membuat admitansi primitif, ya atau YP, yang dimana setiap cabang memiliki nilai admitansi masing-masing, yaitu YA, YB, YC, sampai ke YH. Karena setiap cabang berdiri sendiri tanpa kopling mutual, maka YP berbentuk diagonal. Nah, lanjut ke cara ketiga, kita menentukan Y-bus, yang dimana Y-bus ini diperoleh dengan persamaan Y-bus sama dengan A dikali YP dikali transpos dari A itu sendiri. Oke, next. Nah, setelah kita melakukan beberapa langkah tersebut, dari hasil perhitungan kita dapatin matriks Y-bus yang menunjukkan hubungan admitansi antar bus, di mana elemen diagonal mewakili jumlah admitansi yang terhubung pada bus tersebut, sedangkan elemen of diagonal menunjukkan hubungan antar bus. Nah, misalnya nih, pada bus 1 nilai diagonalnya adalah YA ditambah YD, sedangkan nilai hubungan antara bus 1 dan bus 2 bernilai negatif YA, yang berarti kedua bus terhubung melalui cabang A. Oke, untuk soal nomor 3 bisa dilihat dari dengan metode ini kita bisa melihat struktur jaringan secara matematis dalam bentuk matriks yang kemudian digunakan untuk analisis aliran daya atau fault analisis pada sistem tenaga listrik. Oke, untuk next yuk. Oke, untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, silahkan. Renaldi, gas. Bimbo Adi ini nggak ngerti sejelasin. Nah, di sini soalnya eh, pertimbangkan hanya 2 cabang 1 sampai 3 dan 2 sampai 3 pada gambar 1 adalah kopling mutual yang diindikasikan dengan dot dan mutual impedansi adalah J0,15 per unit. Abaikan dot pada cabang 2 sampai 5. Tentukan Y bus. Yang dimana jawabannya ini ada di mana di sini ada penyelesaiannya, yang dimana data impedansi per unit yaitu 1 sampai 2 yaitu J 0,40, untuk 1 sampai 3 yaitu J1 sampai J1,00, untuk 2 sampai 3 J 0,25 dan 2 sampai 5 itu J 0,20. Untuk 3 sampai 4 yaitu J 0,125. Untuk 4 sampai 5 yaitu J 0,50. Mutual antara 1 sampai 3 dan 2 sampai 3 itu sama dengan J 0,15. Dimana ini untuk penyelesaian satunya dapat dilihat di matriks insiden A, yang dimana baris sama dengan bus 1 titik 5, terus kolomnya cabang A titik F, yang dimana A sama dengan 1 sampai 2, B sama dengan 1 sampai 3, C
C sama dengan 2 sampai 3, D sama dengan 2 sampai 5, E sama dengan 3 sampai 4, F sama dengan 4 sampai 5. Kemudian next. Di mana di sini ada cara kedua selanjutnya, yaitu admitansi setiap cabang, yang dimana hitung Y sama dengan 1 per Z, buka kurung Z sama dengan JX sampai Y sama dengan min J per X, di mana YA sama dengan 1 per J 0,4 sama dengan min J 2,50. YB sama dengan 1 per J1,0 sama dengan min J 1,00. YC sama dengan 1 per J 0,25 sama dengan J 4,00. YD sama dengan 1 per J 0,2 sama dengan J 5,00. YE sama dengan 1 per J 0,125 sama dengan min J 800. Kemudian YF sama dengan 1 per J 0,5 sama dengan J 2,00. Mutual impedansi Zm sama dengan J 0,15 menghasilkan couplings pada blok B sampai C. Kemudian cara ketiga ini perlakukan kopling mutual antara cabang 1 sampai 3 dan antara cabang B 1 sampai 3 dan C 2 sampai 3, di mana gunakan bentuk matriks impedansi 2x2 untuk pasangan B dan C. Z blok sama dengan J1,00, J0,15, terus J0,15 dan J0,25, di mana inversi Z blok menghasilkan blok admitansi Y, di mana blok dituliskan dalam bentuk numerik, yaitu Y blok sama dengan min J1,0989 ditambah J0,65934 ditambah J0,65934 dikurang min J4,3956. Oke, baik dari saya. Sekarang saya akan melanjutkan tugasnya Renaldi, yang dimana kita menggunakan cara keempat, yaitu matriks Syabas atau hasil akhir per unit. Setelah masukkan Y blok ke posisi cabang B dan C, serta di admitansi lain pada diagonal, diperoleh Y bas 5x5, bas 1 dan 5. Yang dimana untuk bas 1 itu bernilai minus imajiner 3,5989. Sedangkan untuk bus kedua itu plus atau tidak minus imajiner 3,15934. Bisa dilihat pada tabel blok ini. Nah, selanjutnya kita melihat keterangan akhir, yang dimana perubahan elemen baris atau kolom bus 1 dan bus 3 muncul karena efek kopling mutual antara cabang 1 sampai 3 dan 2 sampai 3, yang dimana komponen lain tetap sesuai jaringan asli. Selanjutnya ini ada soal nomor 5, yang dimana dapatkan tegangan setiap bas menggunakan eliminasi Gauss untuk soal nomor 4. Yang dimana jawaban nomor 5 ini secara singkat atau teori singkat, yang dimana metode eliminasi Gauss adalah teknik penyelesaian sistem persamaan linear dengan cara melakukan operasi baris elementer untuk mengubah matriks koefisien menjadi matriks segitiga atas. Setelah matriks dalam bentuk segitiga atas, nilai variabel dapat ditentukan dengan proses substitusi mundur. Dalam konteks aliran daya, persamaan nodal dari Y bas dapat ditulis Y UU dikali VU sama dengan minus Y UK dikali VK. Nah,
Langkah penyelesaiannya ini yang dimana pertama itu kita untuk memisahkan sebuah bus. Bus 1 ditetapkan sebagai slack bus dengan tegangan F1 sama dengan 1 sudut 0 derajat, yang dimana tegangan yang tidak diketahui adalah pada bus 2 dan bus 3 dan bus 4. Untuk yang kedua itu adalah penyusunan persamaan, yang dimana matriks Y bus sebagai menjadi dua bagian yaitu YUU yang berhubungan dengan bus tak diketahui 2, 3, 4 dan YUK yang berhubungan dengan bus leg atau 1 dengan demikian sistem persamaan linear dapat ditulis dengan dalam bentuk matriks augmented, yang dimana yang ketiga itu ada vektor sisi kanan. Vektor B yang diperoleh dari perkalian minus YUK dikali FK, yang dimana FK adalah tegangan bus yang diketahui slack busnya, karena F1 itu adalah 1 sudut 0 derajat, PU per unit. Nilai B langsung dapat dihitung. Kita eliminasi Gauss-nya, yang dimana langkah pertama itu pilih baris pertama sebagai pivot, normalisasi pivot agar bernilai 1, kemudian hilangkan semua elemen di bawah pivot. Untuk yang kedua itu pindah ke baris kedua, normalisasi pivotnya, dan kemudian hilangkan elemen di bawahnya. Langkah ketiga, ulangi proses untuk baris ketiga sehingga terbentuk matriks segitiga atas. Dan yang terakhir ini adalah substitusi mundur. Setelah matriks segitiga atas diperoleh, lakukan substitusi mundur, yang dimana kita tentukan F4 dari persamaan terakhir dan substitusikan F4 ke persamaan baris kedua untuk menghitung F3, dan gunakan nilai F3 dan F4 pada persamaan pertama untuk menghitung F2. Kita dapat melihatnya perhitungan dan hasilnya dari langkah-langkah eliminasi diperoleh hasil tegangan bus sebagai berikut, yang dimana bus ini memiliki beberapa syarat, yang dimana ada tegangan kompleks atau per unit dan magnitudo per unit dan sudutnya, yang dimana satu itu yang pertama itu 1 plus J0 atau 1 plus imajiner 0, yang dimana nilai magnitudonya 1,00 dan 0,00. Nah, bisa kita lihat di sini sampai 0,95 minus imajiner 0,05 dan magnitudonya 0,95 sampai minus 2,8. Jadi, kesimpulan dari metode ini, yang dimana metode eliminasi Gauss ini, tegangan pada masing-masing bus dapat dihitung secara sistematis. Terlihat bahwa tegangan pada bus 2, bus 3, dan bus 4 mengalami penurunan magnitudo dan pergeseran sudut terhadap bus 1 yang menjadi slack bus. Hal ini sesuai dengan ekspitasi karena adanya impedansi saluran dan pengaruh kopling mutual pada cabang tertentu. Jadi sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.